Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran daring mata pelajaran prakarya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan lunak. Kemarin kita sudah membahas tentang proses produksi kerajinan bahan lunak alami dan buatan. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari kemasan produk kerajinan bahan lunak. Simak dengan baik videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat gambar permen yang dibungkus dan permen yang tidak dibungkus. Permen yang tidak dibungkus dikerumuni oleh semut, sedangkan yang dibungkus tidak. Hal ini menggambarkan bahwa permen yang dibungkus terlindungi dari hewan seperti semut karena memiliki pembungkus. Ya, sama seperti sebuah kerajinan. Jika tidak dibungkus atau dikemas, akan mudah rusak atau dimakan oleh rayap. Nah, apa itu kemasan? Kemasan. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Adanya kemasan dapat membuat produk kerajinan tahan lama, membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, dan terlihat lebih menarik. Terlebih lagi jika yang dibuat bentuknya kecil dan rentan, seperti aksesoris. Kita dapat menggunakan aneka kemasan untuk memperindah karya kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan. Misalnya karya dibungkus kotak, kardus, bahan plastik yang transparan, atau plastik mika. Sedangkan pengemasan artinya sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer adalah bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Sedangkan kemasan sekunder, kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Kemudian, kemasan tersier adalah kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Adapun tujuan pengemasan, yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Kemudian, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Kemudian, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. Manfaat pengemasan. Yang pertama, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau ciri pembeda produk. Yang ketiga, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Jenis bahan kemasan. Yang pertama, kemasan kertas, kemasan kayu, kemasan plastik, kemasan kaca, dan kemasan logam. Kemasan kertas.
Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Kelemahan kemasan kertas untuk mengemas adalah sifatnya yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Berikut contoh kemasan kertas. Selanjutnya, kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Penggunaan kemasan kayu, baik berupa peti, tong kayu, atau palet, sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Dalam mendesain kemasan kayu diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. Contoh kemasan kayu. Kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinil film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik polistiren, polipropilen, polivinil, klorid, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya. Titik lubernya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan kertas dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Berikut contoh kemasan dari bahan plastik. Selanjutnya, kemasan kaca. Kaca merupakan bahan yang terbuat dari pasir silika dan soda abu. Kemasan berbahan kaca memiliki beberapa keunggulan, antara lain, gelas yang bersifat transparan akan mempermudah serta menarik pembeli untuk melihat langsung produk yang dikemas. Bahan kaca atau gelas bersifat kokoh atau keras, tahan tekanan dan tahan panas, sehingga sangat tahan terhadap pengaruh dari luar. Mulut botol atau gelas yang terbuka akan mempermudah melakukan pengisian. Kemasan botol kaca dapat digunakan kembali sehingga dapat menguntungkan pembeli sehingga otomatis biayanya akan lebih murah. Namun, kemasan gelas atau kaca juga memiliki kelemahan seperti berat dan kurang praktis untuk dibawa-bawa dan mudah pecah sehingga perlu kemasan luar untuk melindunginya. Berikut contoh kemasan kaca. Terakhir, kemasan logam. Kemasan logam merupakan konduktor atau penghantar panas yang baik. Kemasan logam memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan kemasan non-logam. Antara lain dapat ditempa dan dibengkokkan dalam keadaan padat jika dipanaskan dengan suhu tinggi. Mempunyai kilap logam, tidak tembus pandang, dan bentuknya padat. Kemasan logam yang paling dikenal adalah dalam bentuk wadah kaleng. Menurut cara dan tujuannya, terdapat dua jenis kaleng. Jenis yang pertama yaitu kaleng untuk pengemasan steril. Kaleng ini ditutup sampai kedap udara dengan alat khusus sehingga diperoleh sambungan ganda. Beberapa keuntungan dari wadah kaleng yaitu mempunyai sifat sebagai pelindung atau barir yang baik, khususnya terhadap gas, daya toksisitas yang rendah, tahan perubahan suhu ekstrim, memiliki permukaan yang ideal untuk dekorasi dan labeling.
Contoh kemasan logam. Demikianlah materi kerajinan bahan lunak untuk pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Untuk minggu depan, kita akan ulangan harian pertama. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.